Oke teman-teman semuanya, kita sekarang sudah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Kita akan langsung wawancara bersama Bapak Kepala Dinas. Seperti apa wawancaranya? Ikuti terus video kita. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Bapak Agung Wibowo. Kita akan langsung bertanya-tanya secara langsung kepada beliau, secara langsung. Oke, baik, selamat pagi Bapak. Oke. Ya, terima kasih kita telah diberikan waktu ini bisa wawancara secara langsung dengan Bapak. Terkait. Ya Pak Agung, di era New Habit ini bukan hal yang mudah untuk Dinas Pariwisata dan Kabupaten Purworejo. Lalu bagaimana Dinas menghadapi hal ini Pak Agung? Jelas kita ada persiapan-persiapan untuk menghadapi pandemi ini ya. Baik pada saat pandemi itu sendiri maupun dari pasca pandemi tersebut. Kalau di saat pandemi kemarin kami memang berupaya untuk menggiatkan kembali, memotivasi pengelola pariwisata ini untuk tetap bisa bertahan dengan mengadakan pemeliharaan di tempat-tempat lokasi wisatanya maupun dengan mereka membuat inovasi baru di lokasi-lokasi wisatanya. Kalau boleh tahu Pak, ini kira-kira apa yang sudah dilakukan Dinas selama masa pandemi yang lalu? Pada saat pandemi kemarin kami tetap keliling Mas, jadi semua objek wisata yang ada di Kabupaten Purworejo ini kita kelilingi, kita cek betul untuk kesiapannya, karena kita yakin pada saat kemarin ini suatu saat ini pasti harus kita buka lagi. Ya, kita lihat nanti dari kebersihannya, kesiapannya mereka dengan beberapa aspek kita siapkan untuk protokol kesehatannya dan lain sebagainya ini supaya pada saat dibukanya nanti ini mereka sudah betul-betul siap untuk menerima kunjungan. Lalu ini strateginya seperti apa Pak untuk bisa menarik wisatawan kembali untuk berwisata? Ini kan susah sekali ini Pak. Strategi promosi masih kita laksanakan, baik itu yang secara konvensional ya, kita bikin baliho, kita bikin spanduk-spanduk, maupun yang agak kekinian seperti sekarang ya, kita menggunakan media sosial, membuat teaser, membuat konten-konten yang ada di YouTube kita, Romansa Purworejo Indonesia. Kemudian kita membuat virtual kaitannya dengan objek-objek wisata, destinasi wisata kita dan lain sebagainya. Kalau melihat potensi Pak yang ada di Purworejo ini, sebenarnya apa sih yang dipunya Purworejo potensi pariwisatanya, baik yang mungkin yang masih berkembang ataupun yang sudah layak ini Pak? Purworejo termasuk daerah yang dikaruniai pariwisata yang komplit Mas, mulai dari pantai, dataran sampai dengan pegunungan kita punya semuanya, dan lebih dari 50% destinasi wisata yang ada di Kabupaten Purworejo ini sudah sangat layak untuk dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik. Sampai mancanegara memang sudah layak ya? Sudah layak. Pak, kalau melihat kemarin Pak Presiden sampai Pak Menteri itu mengatakan tren baru wisata di Indonesia. Kalau melihat tren baru di Purworejo sendiri, itu seperti apa trennya Pak? Tren wisata di Purworejo ini kita cukup bagus ya perkembangannya ya. Kalau kita lihat dari pengelolanya dulu saja, pengelolanya ini sekarang mereka berlomba-lomba untuk inovasi, baik untuk pengolahan destinasinya sendiri menjadi lebih baik lagi dengan beberapa inovasi baru, maupun cara promosinya. Mereka sudah sangat luar biasa sekali. Dari sisi pengunjungnya pun sama. Mereka ini yang justru sebagai pemacu inovasi yang ada di masing-masing destinasi ini. Jadi luar biasa ini perpaduan antara pengunjungnya dengan pengelolanya sendiri. Kalau ini mengatakan sudah boleh dibuka kembali, sebenarnya apa Pak yang menjadi syarat daya tarik wisata itu untuk bisa buka kembali di era New Habit ini Pak? Kita membuka destinasi pariwisata di era pasca tanggap darurat ya, tanggap darurat atau New Habit ini secara bertahap. Jadi ada dua
syarat wajib yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Yang pertama syarat dari SOP pariwisata sendiri, yang kedua SOP kesehatannya. Protokol kesehatan menjadi wajib. Kalau ini semua orang sudah tahu lah, kita harus pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Untuk protokol dari pariwisata sendiri, ini antara lain petugas pengelola pariwisata ini harus menggunakan APD standar, paling nggak ada masker, sarung tangan, face shield dan lain sebagainya. Kemudian pengunjung yang masuk juga harus sudah diperiksa suhu tubuhnya. Ini hanya untuk antisipasi. Di beberapa lokasi wisata kita bahkan sudah diberikan tanda. Kalau yang aman mereka akan dikasih pita hijau, yang sudah mendekati ambang hampir 38 derajat ada pita kuning, yang merah ini nggak boleh masuk. Dan kita sarankan silahkan periksa di pelayanan kesehatan terdekat. Kalau ketika ada yang melanggar aturan ini tempat wisata, Pak, apakah ada sanksi yang ditegakkan gitu, Pak? Jelas untuk di objek wisata apabila dua syarat tersebut tidak dipenuhi akan kami tutup kembali. Langsung kami tutup kembali. Tapi kalau melihat ini, Pak, kemarin setelah dibuka di alun-alun, Pak, itu kan ramai sekali, Pak, banyak yang tidak menggunakan masker, apalagi anak-anak itu. Itu gimana, Pak, melihat itu, Pak? Di kami setiap hari, ini sejak pasca tanggap darurat diterapkan, kami selalu menyediakan 40 sampai dengan 150 masker, Mas. Setiap hari untuk di alun-alun yang kita bagikan pada masyarakat kunjungan yang ada di sana. Selain itu kami juga mengadakan beberapa kali penertiban bersama, baik itu dengan Satpol PP, dengan Dinas Kesehatan maupun dari BPBD untuk melaksanakan penertiban bersama. Yang tidak mengenakan masker belum kita kenakan sanksi berupa denda uang, tapi baru sifatnya pembinaan. Pengucapan Pancasila, push up, nyanyi Indonesia Raya, agar mereka hanya sebagai edukasi untuk pengingat saja. Itu bicara edukasi dulu. Ya, setelah nyanyi baru kita beri masker. Iya, oke. Tapi ini ada yang membuat kita cemburu, Pak, ketika melihat social distancing ini di alun-alun masih banyak yang pacaran tanpa social distancing nih, Pak Agung. Gimana ini? Iya, sebenarnya saya ingin, Pak Agung. Jadi jangan khawatir. Di sana sebenarnya semuanya terpantau. Kami memiliki berapa CCTV ya. Mau ngumpet-ngumpet sampai ke tengah pun terpantau di CCTV kami, sehingga pasti dalam waktu dekat petugas akan datang untuk memberikan teguran dan menghimbau mereka untuk kembali ke tempat yang terang, ke jalan yang lurus ya. yang gelap itu yang di tengah ya, Pak Agung ya? Ya, memang di sana sudah kita berikan rambu, terpantau CCTV, dilarang berdua-duaan dan lain sebagainya, tapi memang biasalah anak muda, mereka sering memanfaatkan momen yang dianggap spesial seperti itu. Padahal ini terpantau semuanya, Mas. Iya, jadi buat teman-teman sekalian yang pacaran tetap harus social distancing ya, nggak boleh. Ada CCTV. Oke, Pak Agung, ketika melihat kita dari sisi ekonomi ini, Pak Agung, baik dari saat pandemi maupun setelah pandemi, apakah ada peningkatan signifikan setelah dibuka kembali, Pak? Sangat signifikan. Jadi peningkatan untuk kunjungan wisata pasca tanggap darurat ya, masuki new habit ini memang luar biasa. Kenaikan jumlah pengunjung secara persentase itu setiap minggunya bisa 150 sampai dengan 200%. Ini yang jelas bisa kita lihat sendiri, kami punya datanya itu yang memang kita kelola. Jatimalang misalnya, kemudian di Seplawan, walaupun Seplawan ini belum semua kita buka, guanya ini masih terbatas untuk kita buka, tapi gardu pandangnya sudah. Itu peningkatannya sudah luar biasa. Jatimalang teman-teman nanti bisa melihat sendiri di sana. Rata-rata sekitar 4.000 sampai 6.000 orang. Ini setiap hari Minggu pasti ke sana. Luar biasa sekali, 4.000 sampai 6.000 ya, Pak. Oke, Pak, ketika New Habit ini wisata sudah banyak dibuka ini, Pak, terakhir kita minta pesan nih dari Pak Agung kepada pengelola wisata dan juga kepada masyarakat gitu, Pak. Silakan, Pak. Untuk teman-teman pengelola pariwisata, tetap siapkan sarana prasarana penunjang untuk pencegahan COVID-19
sesuai dengan standar kesehatan maupun SOP pariwisata yang sudah kami berikan pada teman-teman semuanya. Untuk masyarakat, silahkan berpariwisata, silahkan untuk melepaskan kerinduan pada keindahan alam-alam kita, objek-objek wisata kita, tapi jangan lupa tetap gaya hidup sehat, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita telah berikan kesempatan untuk wawancara semuanya. Semoga ini bisa menjadi informasi yang luar biasa kepada masyarakat. Oke, baik teman-teman semuanya, tentunya kita sudah berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Bapak Agung Wibowo. Pesan beliau adalah silahkan berwisata, tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Tidak hanya wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, kita juga akan wawancara langsung dengan pengelola wisata Sikepel. Seperti apa? Dan uniknya nanti kita akan ngopi juga langsung. Oke, saksikan. Ya teman-teman semuanya, kita sekarang sudah di wisata Sikepel, langsung dengan Pak Mus sebagai pengelola wisata Sikepel. Nah, kita di sini ada spesial, bisa wawancara sambil menikmati kopi lokal secara langsung. Pak Mus, selamat siang. Selamat siang Pak Khalid. Pak Mus, ini saya tadi sudah melihat luar biasa sekali. Ini ada wisata pinus dengan kafe langsung di sini ya, bisa menikmati kopi. Ini bagaimana perkembangan kopi bisa sampai ada di sini, Pak Mus? Jadi gini, bahwa di Sikepel ini memang kafe adalah sarana pendukung utama. Dengan adanya maraknya peminat kopi yang ada di Purworejo khususnya, memang kami berniat untuk mengadakan atau membuat kafe yang ada di tengah hutan pinus ini. Tujuannya apa? Pertama yaitu untuk mempromosikan kopi lokal Purworejo, yang mana di sini banyak sekali hasil kopi yang ada di wilayah Purworejo, mulai dari utara sampai selatan, bahkan dari timur sampai barat, itu banyak kebun kopi yang bisa kita pasarkan. Alhamdulillah di sini juga memasarkan kopi-kopi yang ada di Purworejo. Artinya semua di sini kopinya lokal ya, yang ada di Purworejo ya. Ya Pak Mus, ketika saya menjadi wisatawan nih di sini, apakah kita hanya bisa menikmati kopi seduh jadi di sini, atau bisa menikmati proses dari berkebun, terus mengikuti pengolahan sampai bisa meminum seperti ini? Jadi gini, untuk saat ini di Sikepel sendiri masih baru bisa menjual kopi lokal Purworejo. Untuk di Jati sendiri ataupun di wilayah kiri kanan Sikepel sendiri, di sini masih proses, dalam artian kita baru budidaya menanam kopi yang nanti ke depannya mungkin durasi setahun atau 2 tahun kita sudah bisa memasarkan kopi khas Jati, gitu. Oke. Ya. Luar biasa. Oke ya, ini Mas, kopi Purworejonya sudah datang. Monggo silakan untuk dinikmati. Siap, mantap sekali nih. Wah, terima kasih Mas. Americano, wah ini, tapi pakai kopinya lokal ya? Iya. Nah, oke, luar biasa ini Pak. Wah, ini mantap sekali Pak, bisa ngopi langsung ya di hutan pinus gini. Langsung seduh, bisa melihat proses seduhannya di situ. Ya, apalagi kalau sama pacar Pak di sini, Ya, luar jos sekali ini Pak. Sayang sih Pak. Ini Pak, kalau kita melihat dari kopi seperti ini awal mulanya gimana? Bisa tercipta ada kafe di sini sambil... Kami dari pengelola, kita inisiatif bersama. Intinya bahwa di Purworejo itu banyak kopi lokal yang bisa dipasarkan. Kami di sini teman-teman pengelola itu berinisiatif untuk membuat kafe yang ada di dalam
Lokatamasya ini atau di tempat wisata yang ada di hutan pinus ini. Kan itu Mas. Kalau minat wisatawan dengan adanya kafe ini kan sepertinya baru pertama kali nih ada hutan pinus langsung ada kafenya seperti ya wisata. Gimana minat Pak wisatawan Pak? Peminatnya bagus sekali, terutama kaula muda ya, anak-anak muda milenial sekarang ini pecinta kopi. Ternyata kalau kita buka mulai pagi sampai malam itu pengunjungnya masih ada juga Mas. Sampai malam masih sampai ada malam ya? Ya, bahkan Sampai bisa malam. sampai jam 12 malam. Luar biasa. Lah terus ini kapan Pak dibuat kayak gini loh seperti ini? Saya juga heran ini. Untuk kafe sendiri kita kurang lebih baru sekitar 6 bulan sampai sekarang ya, 6 bulan. Tapi kalau untuk wisatanya kan sudah 1 tahun lebih. Sudah sampai wisatawan. Nah ini Pak, ketika ini sekarang new habit ya Pak ya, pasti dengan protokoler ya. Gimana di sini meningkatkan antisipasi COVID? Kami pengelola juga menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan bahwa pengunjung yang datang setelah parkir motor atau mobil, kita sarankan untuk cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir. Setelah itu kita arahkan untuk membeli tiket masuk. Baru sebelum masuk ke lokasi area wisata, kita tes dulu, tes suhu dengan termogan. Itu untuk menjaga jangan sampai nanti ada yang suhunya tinggi. Apabila kok terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sarankan untuk ke puskesmas terdekat. Oke, jadi sudah menerapkan aturan ya, karena sudah dibuka. Oke, ya, saya coba dulu ya Pak ya. Monggo, silahkan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak kalah kayak yang di mall-mall itu yang ada logonya orang tua itu Pak, yang hijau-hijau itu nggak kalah ini Pak, tetap. Apalagi suasananya tidak bakal mengalahkan Pak di sini. Oke, ini kan suatu promosi juga bahwa sebenarnya kopi yang ada di mal-mal itu juga hampir sama dengan kita. Di sini lebih ekonomis, tetapi suasananya lebih nyaman dan lebih mengenakkan hati yang itu Mas. Iya, jelas luar biasa Pak. Terus ini juga Pak, saya mau ini di sini di Sikepel itu ada apa saja sih Pak? Begitu Mas. Sebenarnya di Sikepel itu sesuai dengan nama ikon kami yaitu Lokatamasya Keluarga. Lokatamasya Keluarga. Iya. Kita namai Sikepel. Sikepel itu karena di sini nama lokasi ini adalah Sikepel. Kenapa Lokatamasya? Kita mengambil bahwa yang datang ke sini itu adalah perkumpulan dari keluarga. Entah itu keluarga secara pribadi ataupun keluarga dari organisasi ataupun keluarga-keluarga dari yang lain. Yang jelas itu keluarga besar yang datang ke sini. Di sini juga kita menawarkan berbagai hal. Di samping kita selfie-selfie mengenai tentang wisata alam di sini, juga ada tempat-tempat untuk reuni ataupun aula untuk pertemuan keluarga dan sebagainya. Ya di gazebo. Bahkan kita gazebo ada 3 Mas. Ini gazebo, terus yang di tengah sana adalah nantinya kita untuk meeting indoor. Yang di atas sana juga sama dengan sini. Gitu. Jadi gazebo terbuka. Kalau yang di sana, yang di tengah nantinya kita setting untuk misalnya nanti ada acara meeting yang paparan dengan pakai LCD dan sebagainya. Lah itu ada tempatnya yaitu di dalam rumah kan gitu itu. Kalau wahana Pak di sini Pak ada apa aja? Oh wahana di sini memang yang sebagai wahana yang mungkin lain dengan yang lain ya, kita ada sirkuit trail yang trail yang nantinya itu kita buat untuk acara ajang perlombaan. Jadi ngetrail melewati hutan-hutan pinus gitu ya Pak? Ya, ada rutenya Mas. Di bawah pohon pinus itu. Kalau ini Pak, di sini sudah pernah ada event apa saja Pak di Sikepel ini? Event banyak sekali Mas. Mulai dari event kedinasan sampai dengan event-event yang sifatnya dari swasta. Kedinasan yaitu pertama dulu adanya Bupati Sobontiso yang memang kami pusatkan di Sikepel sini Pak. Yang kedua juga pernah ada event trail, Trabas Trail yang dulu di panitiai dari
klub Kroco ya. Kroco itu mungkin apa ya singkatannya, saya lupa itu. Terus juga ada festival musik blues, musik blues ya, pernah dulu Jateng DIY loh. Juga dan yang lainnya masih banyak sekali pentas-pentas kesenian dan juga kegiatan-kegiatan yang lain dari pertemuan-pertemuan, dari Himpaudi, dari dinas-dinas terkait juga banyak sekali melakukan kegiatan di sini, Mas. Kalau di sini kan luar biasa nih, view-nya bagus banget. Pernah nggak sih Pak untuk namanya private gitu ya, sebelum menikah foto gitu private atau buat pernikahan gitu, itu sudah pernah belum Pak? Alhamdulillah di sini hampir setiap minggu itu ada, Mas. Ada ya, hampir setiap minggu itu ada yang datang untuk private untuk mengambil gambar-gambar pose pengantin dan sebagainya ada. Dan bahkan pernah sebagai ajang untuk resepsi pernikahan outdoor, Mas. Resepsi pernikahan. Ya, pernah 2 kali. Yang pertama itu lokal Jati sendiri. Yang kedua kemarin bahkan sempat booming juga. Itu yang pengantin putranya itu dari Yaman, Arab Saudi, Mas. Dari Yaman, Arab Saudi. Tentunya kalau orangnya apalagi pengantinnya dari luar, heran ya Pak lihat sini ya kagumnya. Kemarin itu secara spontan dia menyampaikan bahwa ini bagus dan sebagainya. Ya mudah-mudahan benar-benar dia memuji karena memang keindahan alamnya, bukan karena dari kita selaku pengelola kan itu. Oke, luar biasa, terima kasih Pak Mus, kita sudah diberikan kesempatan ini sambil ngopi lagi, ini luar biasa langsung lokal. Terima kasih atas waktunya, semoga ini bisa lebih baik lagi ke depan. Oke, kita closing pakai minum bersama Pak, biar kompak. Enggak Pak Mus? Ya, iya. boleh. Iya, oke. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah menyelesaikan ini konten hari ini. Dari awal tadi bersama Bapak Kepala Dinas, kita sudah ngobrol tentang New Happy, tentang wisata, sudah dibuka dan sebagainya dengan protokolernya. Juga lebih afdol lagi hari ini kita ditutup dengan ngopi bareng di tempat wisata dengan kopi lokal bersama Pak Mus selaku pengelola wisata Sikapel. Tentunya jangan lupa tonton terus video kita selanjutnya, seperti apa ikuti terus Smoothie Time Project. Ngapain? Oh iya. Cut. Mana Mas kopinya, rasanya coba dong. Coba dong, diminum. Diambil itu, waduh, walah fokusnya hilang. Seto. Nah,